Impitan pandemi ternyata tak hanya berpengaruh pada kesehatan dan ekonomi. Antrean gugatan perceraian mendadak viral di pertengahan 2020 di masa pandemi COVID-19. Berbagai faktor menjadi alasan, mulai dari pendapatan yang melorot hingga jenuh karena terisolasi dalam waktu lama, memicu pertengkaran di rumah tangga. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita membina rumah tangga? Bagian penting dari hubungan atau dalam hidup berumah tangga adalah ketika seseorang paham bahwa istri dan suami itu pertama sama-sama orang, sama-sama manusia, yang sama-sama punya kebutuhan primer, punya kebutuhan hidup, yang boleh jadi tanda kutip berbeda ketika karena berasal dari orang atau suku atau background yang berbeda. Kedua, bahwa dia harus paham bahwa kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki atau psikologi perempuan dan psikologi laki-laki itu berbeda. Nah, yang ketiga, bahwa Islam mengatur bahwa ketika ada masalah, kalaupun itu sebutlah ada seperti percekcokan, pisah ranjang dulu, tanda kutip, ya sudah, istrinya tidur di kamar, kemudian suaminya tidur di ruang tamu. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang tidak nanti bisa berujung pada cerai atau talak. Nah, kalaupun seandainya itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang, karena itu adalah kalimat yang berbahaya. Kalau seandainya sudah keluar, maka itu adalah urusannya lebih panjang lagi. Sehingga siapa tahu dengan cara seperti itu, ketika berjalannya waktu sambil difahami. Yang kedua, setiap suami dan istri punya hak dan kewajiban. Haknya suami adalah dihormati, ditaati oleh istri. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, memberikan perlindungan, menjamin keamanan, dan seterusnya. Kalau ini berjalan seperti tuntunan Rasulullah, insya Allah baik. Kalaupun ada masalah, kalau istri misalnya marah, suaminya diam. Kalau suaminya marah, istrinya diam. Jangan dua-duanya marah, pasti ada piring terbang. Insya Allah itu tipnya, mudah-mudahan terjawab. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Namun demikian, bukan berarti perceraian tidak boleh dilakukan. Perceraian bisa bernilai makruh, yaitu jika suami menceraikan istrinya atau istri meminta cerai pada suami tanpa ada sebab yang jelas. Perceraian bisa menjadi wajib ketika istri atau suami melakukan sesuatu yang keji dan mungkar, tidak mau bertobat dan mengakui kesalahan, serta tidak bisa untuk berubah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231, Allah berfirman, "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Merawat hubungan suami istri bukanlah perkara yang mudah. Namun, bila kita mampu mengikuti ajaran Rasulullah, insya Allah setiap permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan.